Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eris Padra Besari di pertemuan keempat. Baik, sesuai dengan RPS. Pada pertemuan keempat, kali ini kita akan membahas yang namanya tarif pajak ya teman-teman. Ijir, Bu Risma share mengenai tarif pajak. Nah, kalau di pertemuan 1 sampai 3 kita sudah memahami landasan dari ketentuan umum perpajakannya seperti apa, lalu di pertemuan kedua objeknya, subjeknya, kita selanjutnya di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai tarif pajaknya, ya. Sudah nampak di layar ya teman-teman ya terkait dengan materi kita hari ini yakni tarif pajak. Nah, apa sih pengertian dari tarif pajak? Nah, di awal, Bu Risma sudah eh, nampak di layar juga ya, bahwa ada tarif pajak ini adalah presentase atau jumlah tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak terhutang dari si wajib pajak. Nah, jadi ini ada ya jenis-jenis tarif pajak, ada namanya tarif pajak proporsional, lalu ada tarif pajak progresif, lalu ada tarif pajak degresif, tarif pajak spesifik atau tarif pajak tetap. Nah, di sini terus melanjutkan terlebih dahulu. Nah, kita bahas dulu ada namanya tarif pajak orang pribadi, PPh orang pribadi dan PPh badan ya. Pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi ini adalah pengenaan pajak terhadap subjek pajak milik orang pribadi atau penghasilan atau pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Jadi yang dihitung tadi ya dalam 1 tahun pajak. Bagaimana sih menghitung pajak orang pribadi? Nah, misal di sini sumber penghasilan dari pajak orang pribadi bisa dari penghasilan dari pemberi kerjanya, bisa dari pekerjaan bebasnya, bisa dari usahanya. Kalau dari penghasilan dari pemberi kerja bisa dari ASN, PNS, TNI, pensiunan, buruh, pegawai dan lain-lain ya. Kalau dia pekerjaannya adalah pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, notaris, atau aktuaris, atau tim appraisal atau tim penilai ya, itu adalah pekerjaan bebas. Atau bisa juga didapatkan dari sumber penghasilan dari usaha dagang, industri, dan jasanya itu seperti apa. Nah ini ya, sumber penghasilannya dari orang pribadi itu usaha dagang, industri, ataupun jasa. Sebentar. Ini orang pribadi. Orang pribadi sendiri tadi ya dibagi menjadi ada karyawan atau pegawai. Lalu ada orang pribadi yang memiliki penghasilan dari pekerjaan bebasnya ataupun dengan usahanya. Nah, di sini apabila karyawan itu kita menghitungnya adalah dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan PTKP-nya. Nah, PTKP itu apa? PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajaknya itu berapa? Dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kalau orang pribadi yang mana dia menjalankan pekerjaan bebas, maka penghitungannya dihitung dari pembukuannya ataupun pencatatannya, baik cash basis maupun accrual basis nih ya. Bagaimana cara menghitungnya adalah penghasilan kotor dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, nanti kan dapat yang namanya penghasilan bersihnya berapa. Dikurangi dengan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya itu berapa. Dikalikan dengan tarif Undang-Undang Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sama juga kalau misal dia menggunakan pencatatan ya, ada penghasilan kotornya dikali NPPN, dikurangi dengan PTKP-nya itu berapa. NPPN itu norma perhitungan penghasilan neto. Nah, di sini adalah angka persentase perhitungan penghasilan neto pekerja bebas dalam 1 tahun pajak. Jadi kalau misal warga negara Indonesia yang mau melaporkan pajaknya maksimalnya kayak di tahun 2025 kemarin ya maksimalnya harusnya di tanggal 30 Maret ya, 31 Maret tapi karena ada pemberitahuan lebih lanjut maka
diundur menjadi tanggal 30 April, baik badan maupun wajib pajak orang pribadi itu harus menyampaikan SPT-nya sampai dengan akhir April ini. Dan di sini dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu kita harus daftarkan dulu. Daftarkan dulu di Cortex-nya, kita daftarkan dulu mengenai tarifnya, nanti perhitungannya akan berbeda. Ya, kalau orang pribadi yang menjalankan usahanya, dengan usahanya omset setahun kurang dari 4,8, itu akan digunakan tarifnya adalah 0,5% dari omset ya. Kalau sedangkan omset setahunnya lebih dari 4,8, itu bisa menggunakan pembukuan ataupun WPOPPT ya, atau wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu ya. Dengan pembukuan juga. Tarifnya 0,75% dikalikan dengan omset. Nah, di pertemuan keempat kita memang membahas mengenai tarif-tarif perpajakan tadi ya, self assessment tadi dari kita mendaftarkan, menghitung, lalu melapor, membayar sampai dengan melapor itu kita sudah ada ketentuannya. Dan ketentuan dari perpajakan ini itu kan setiap tahunnya pasti akan berubah. Seperti yang ketentuan perpajakan di tahun 2026 ini penghasilan kita kalau dulu 0 sampai 50 juta dikenakan tarifnya 5%. Sekarang sudah berubah, bukan lagi 50 juta, tetapi sudah masuk ke 0 sampai 60 juta ya. Nanti kita akan membahas masalah tarif tersebut ya, teman-teman ya. Hmm. Intinya di sini adalah orang pribadi, baik dia karyawan atau pekerja bebas atau usaha, dia akan menghitung tarif pajak menggunakan tarif pajaknya masing-masing ya. Ini ya, teman-teman harus paham ya, ketika teman-teman nanti bekerja di mungkin di konsultan perpajakan ataupun menjadi keuangan bagian perpajakan, teman-teman harus bisa. Oh, ternyata karyawan. Nah, nanti tarifnya beda lagi. Kalau misal dia kawin, anaknya satu, tidak kawin, tidak. Terus dia kawin, anaknya tiga, itu tarif PTKP-nya nanti akan berbeda-beda ya. Ini Bu Risma lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini cara menghitung pajak orang pribadi ketika dia melakukan kegiatan usaha. Nah, menurut PP nomor 55 tahun 2022 itu op- eh, PPh final itu tarifnya adalah 0,5%. Terus ada lagi NPPN. NPPN tadi ya, Pak, NPPN, norma perhitungan penghasilan neto ya dengan angka persentase penghitungan neto dari pekerjaan bebas selama 1 tahun atau menggunakan pembukuan. Nah, bagi orang pribadi yang peredaran brutonya lebih dari 4,8, cara penghitungan pajaknya harus dengan menggunakan pembukuan. Ini adalah yang 1 sampai 3 ini yang Burisma jelaskan di atas, ini adalah orang pribadi yang usahanya kurang dari 4,8 miliar. Oke. Ini adalah perhitungan pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Nah, dia akan melakukan, pertama itu kita akan melakukan klasifikasi pendapatannya terlebih dahulu. Setelah itu, objek finalnya apa? Objek pajak tidak finalnya apa? Setelah itu menentukan penghasilan netonya berapa. Kita catat, kita hitung tuh kita kurangi dengan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya, kita kalikan dengan tarifnya, nanti kurangi dengan kredit pajaknya. Ada tidak kredit pajak yang harus dikreditkan di akhir tahun pemberitahuan SPT. Nah, misal tadi ya di pertemuan sebelumnya Bu Risma sempat singgung ya, bahwa misal kalau pajak untuk tarif karyawan ternyata setiap bulan itu sudah dipotong dari si pemberi kerja. Nah, otomatis nanti pada saat karyawan tersebut melaporkan SPT tahunannya, yang sudah dipotong-potong tersebut oleh si pemberi kerja itu bisa diakumulasikan, dikreditkan sebagai pengurang dari pajak yang terhutang. Ya, jadi ini di sini perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi mulai dari klasifikasi pendapatan sampai dengan menghitungnya. Penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini tadi juga sudah Bu Risma singgung mengenai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.
Nah, teman-teman, menurut PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 PMK 010 tahun 2016, berarti PMK ini yang mengatur tentang penghasilan tidak kena pajak ini diatur diatur dan mulai berlaku di tahun 2016 ya. Kita lihat berapa jumlah tarifnya. 54 juta untuk wajib pajak. Jadi untuk satu wajib pajaknya saja itu 54 juta. Nah, misal si wajib pajak itu kawin ya, atau menikah, dia ada tambahan 4.500.000. Nah, ketika ada tambahan satu anggota keluarga lagi yang sedarah ya, dan dalam satu garis penurunan, satu garis keturunan ya, itu tambahan 4.500.000 lagi. Maksimalnya adalah 3 orang. Jadi si pajak itu ngitung, misal Tuan Lukman itu kawin anaknya 2. Berarti pajak itu PTKP-nya adalah 54 juta ditambah dengan 4,5 juta. Ditambah tadi berapa? Anaknya 2. Anaknya 2 berarti 4.500.000 dikalikan dengan 2. Coba kita hitung sama-sama ya. Ntar, nih, oke, boleh Mas share screen lagi ya teman-teman ya. Nah, nampak ya di layar. Misal gini, Tuan Lukman ini statusnya adalah K anak 2. Berarti untuk PTKP Tuan Lukman, PTKP tadi adalah penghasilan tidak kena pajak. Untuk WP-nya sendiri berapa? 54. Terus tambahan kawin tadi ya, 4.500.000 ditambah 2 tanggungan tadi. Berarti 4.500.000 kalikan dengan 2. Coba kita lihat bersama-sama ya perhitungannya ya teman-teman ya. Berarti untuk PTKP-nya Tuan Lumang berapa? 67.500.000. Nah, ini. Misal Tuan Andi di sini kawin anaknya 0, dia belum punya anak. Berarti PTKP-nya berapa? Kita lihat WP-nya adalah 54 juta. Lalu tadi dia kawin, tapi dia belum punya anak. Berarti tambahannya hanya 54 juta dan 4.500.000. Berarti PTKP-nya tadi untuk Tuan Andi adalah 58.500. Oke. Misal lagi, Tuan Ahmad, dia kawin anaknya 5. Lalu berapa PTKP-nya? Nih. Nah, ini ya PTKP-nya ya. Ini Bu Risma kasih quiz untuk soal yang pertama. Ini teman-teman bisa ngitung. Ini soal satu ya. Ini bisa dicek soal satu. Tadi, balik lagi. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam satu garis keturunan maksimalnya hanya 3. Jadi kalau Tuan Ahmad kawin, anaknya 5, berarti PTKP-nya berapa? Nah, nanti teman-teman ini dijadikan kuis di soal tarif di pertemuan keempat. Ini ya, tadi sudah Bu Risma jelaskan untuk Tuan Lukman yang kawin anaknya 2, Tuan Andi kawin anaknya 0. Ya, ini untuk soal 1. Oke, saya stop share dulu.
Baik, Bu Risma lanjutkan ya. Nah, tadi di penentuan PTKP tadi ada kuis ya, soal satu ya. Nah, ini adalah tampil perkembangan PTKP dari tahun ke tahun ya. Nih, dulu untuk wajib pajak orang pribadi itu di tahun 84 itu masih tarif masih 960.000. Naik terus sampai dengan di tahun 2016 tadi ketok palu yang di tahun 2016 yang sudah disahkan adalah 54.000. Berarti artinya apa? Pajak di Indonesia ini mengalami fluktuasi baik untuk PTKP penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, kita bisa analisa kenapa di tahun 84 sampai dengan tahun 2016 itu eh, di tahun 2000 di tahun 2016 itu di tahun 84 sampai dengan tahun 2016 itu mengalami fluktuasi. Oke. Ini ya, saya ulang lagi. Berarti kan intinya apa? Intinya gajinya juga semakin bertambah, bertambah, meningkat, ada inflasi dan macam-macam. Lah, pajak ini juga mengalami inflasi untuk menghitung dari PTKP-nya. Ini adalah penghasilan tidak kena pajak. Nih, ada beda PTKP laki-laki atau perempuan yang lajang. Nah, ini ya, PTKP laki-laki dan perempuan yang lajang. Ini ada PTKP suami istri digabungkan. Nih ya. Kalau sekarang itu kan peraturan terbaru, misal suami dan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya itu bisa digabungkan antara suami dan istri. Jadi PTKP-nya itu double. Jadi nanti kalau untuk pengurang itu kalau sekarang suami istri itu nanti ikut NPWP-nya suami. Jadi untuk pelaporannya itu bisa dilaporkan di SPT-nya suami. Ya, ini tarifnya. Oke, selanjutnya tarif pajak PPh orang pribadi. Seperti yang Bu Risma sampaikan tadi ya, bahwa perubahan tarif dan tabel pajak penghasilan itu dibuat agar mencerminkan keadilan. Di mana di sini ya, tadi kalau yang dulu sebelum tahun 2026 tadi, sebelum adanya TER, itu 0 sampai 50 juta. Tapi setelah ada TER, ini ada lapisan tarifnya. TER itu lapisan tarifnya. Untuk golongan satu 0 sampai 60 juta, itu 5%. Tarif yang kedua, lebih dari 60 juta, berarti 60 juta Rp1. Itu masuknya ke 15% sampai dengan 250 juta. Dari 250 sampai 500 juta, masuk tarifnya adalah 25%. Sedangkan lebih dari 500 juta sampai 5 miliar, 30%. Dan di lapisan yang terakhir, kelima, lebih dari 5 miliar berarti tarif pajaknya 35%. Ya, ini adalah tarif PPh orang pribadi. Ini teman-teman harus paham ketika teman-teman nanti ngitung berapa sih pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi tersebut. Pajak yang telah dilunasi dalam 1 tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri ataupun oleh wajib pajak, ataupun yang dipotong serta dipungut pihak lain, itu dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang pada akhir tahun pajak. Tadi, kalau misal sudah ada yang dibayarkan, dipotongkan, nah nanti di akhir tahun pajak ketika teman-teman mau laporan, itu bisa dilakukan kredit pajak. Kredit pajak, wajib pajak orang pribadi itu bisa dibayar sendiri atau bisa dipungut atau dipotong pihak lain. Kalau dibayar sendiri, nanti teman-teman akan berbicara di PPh pasal 25-nya. Kalau dipungut atau dipotong orang lain, biasanya di PPh satu. Kalau yang karyawan-karyawan ya dipungut atau dipotong pihak lain, biasanya pemberi kerja.
PPh pasal 22, PPh pasal 23, atau PPh pasal 24 itu biasanya dipungut. Kalau kita bayar sendiri, itu masuknya ke PPh pasal 25. Ada yang namanya angsuran selanjutnya ya, ada yang namanya angsuran PPh pasal 25. Nah, ini merupakan angsuran atau pajak dibayar di muka yang pada akhir tahun dapat dikreditkan atau mengurangi pajak terhutang pada tahun pajak yang bersangkutan ya. Secara umum PPh 25 itu rumusnya adalah ini ya. PPh terhutang dikurangi PPh yang dipotong dibagi yang dipungut pihak lain berapa? Dibagi 12. 12 ini adalah dari hitungan bulannya. Oke. Ini cara penghitungan kredit pajak. Pajak terhutang, kredit pajaknya, kurang bayarnya. Nah, nanti muncul kurang bayar atau lebih bayar. Ini menghitung pajak orang pribadi yang bekerja. Nih, pegawai tetap penghasilan bruto. Nah, biasanya ada yang namanya biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu maksimalnya adalah 5% dari penghasilan bruto atau 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kalau biaya jabatan yang didapatkan di dalam perusahaan itu misal 600.000, pajak itu hanya mengakui 500.000 per bulan. Berarti per tahunnya hanya 6 juta rupiah. Nah, dikurangi iuran dana pensiun, JHT, atau tunjangan hari tua yang dibayar sendiri. Nanti hasilnya diperoleh yang namanya penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini yang didasarkan kita untuk melakukan perhitungan pembayaran pajak. Nih ya, penghasilan neto nanti dikurangi PTKP, dikurangi muncullah yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak nanti dikalikan dengan tarif pajak PPh terhutangnya. Ini ya. Nah, itu kalau orang pribadi. Jelas ya kalau orang pribadi ya. Nah, kalau tarif pajak badan, ini ada yang namanya final dan tidak final. Kalau tidak final, itu diatur di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk pajak yang final, itu tarif pajak finalnya ditetapkan ditetapkan sendiri ya. Nih ya, misal tarif pajak finalnya berapa? Kita lihat pasal 4 ayat 2, pasal 4 ayat 1. Nah, nih, tarif umumnya kalau dulu ya teman-teman ya, di tahun 2019 itu kan besar 25%. Nih ya, nih tarif umum, tarif PT 20%. Nah, sekarang tarif pajak umum adalah 22%, tarif pajak PT yang bentuknya TBK, biasanya kan ada Persero TBK terbatas ya, itu adalah 19%. Itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 17. Ya, ini adalah tarif pajaknya. Fasilitas pengurangan tarif. Nah, ini ada kurang dari 50 miliar, itu tarifnya pasal 31E. Nah, ini 4,8 M ya, 4,8 M. Berarti tarif pajaknya adalah 50% dikalikan dengan 22% yang seperti pertemuan ke berapa ya? Dua. Bu Risma pernah membahas di pertemuan kedua. Dan di sini penghasilan kena pajak sisanya adalah 22%. Lebih dari 50 miliar, tarif pajaknya pasal 17 2A atau ayat 2B, penghasilan kena pajak dikenakan tarif sesuai pasal 17. Nih, sesuai pasal 17. Berapa tarifnya di sini 19 dan 22%. Adapun wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu itu bersifat opsional dan ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Subjek pajak badan, ambang batas penghasilannya yakni 4,8 ya kalau PPh final ya. Tarifnya 0,5 dari peredaran bruto. Nah, ini adalah rumusan summary tarif dari peredaran bruto mulai dari 0 sampai dengan di atas 500 miliar ya. Nih, kalau sampai dengan 4,8, 0,5, kalau lebih dari 4,8 pakai fasilitas 31E ya.
Nih teman-teman, kita masuk ke soal ya. Peredaran bruto PTX dalam tahun pajak 2021 sebesar 30 juta. Dia ada penghasilan kena pajaknya 3 juta. Perhitungan pajak terhutangnya, dia ada jumlah penghasilan kena pajak dari peredaran bruto. Ini ya, 4,8 dibagi tadi ya, 4,8 dibagi 30 M dikalikan dengan 3 juta nih ya. 30 dikalikan dengan PKP-nya tadi 3 juta. Jumlah penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang tidak memiliki fasilitas. Dia kan tidak memiliki fasilitas. Nah, kita hitung nih PPh terhutangnya berapa. Nah, 50% karena dia tidak memiliki fasilitas 50% dikali 22% dikali 480 juta. Berarti berapa? 52.800. Selanjutnya 22% dikali dengan 2 juta 2 miliar 520. Didapat 554. Ini langsung ya. Kalau yang Bu Risma kasih warna kuning ini ya eh, pajak penghasilan yang terhutang dengan tadi ya tarifnya 50 dikali dengan 22% dikalikan dengan apa jumlah penghasilan kena pajak dari penghasilan bruto yang memperoleh fasilitas tadi ya. Ini hasilnya dari 4,8 dibagi dengan 30 miliar dikalikan 3 juta. Nah, jumlah PPh terhutang adalah 607.200.000 rupiah. 607.200.000 rupiah. Jadi dari 52.800 ditambah 554.400 ya. Ini adalah tarif PPh badan. Nah, ini kredit pajak. Misal kredit pajak badan sama kalau dibayar sendiri masuknya ke PPh 25, dipungut dipotong 22, 23, 24. Isinya apa toh? Kalau PPh 22, 23, 24, 25. Nah, di PPh 22 itu pemungutan dari kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha bidang lainnya. Biasanya 22 ekspor impor. Gampangnya seperti itu. Kalau 23 biasanya dari dividen, jasa sewa, terus hadiah itu mungut pajak PPh pasal 23. PPh pasal 24 itu eh, atas penghasilan yang ada di luar negeri itu bisa dikreditkan. PPh pasal 25 berarti pembayaran yang dilakukan oleh si WP sendiri, dia bayar sendiri ya, bukan dipungut tapi dia bayar sendiri. PPh pasal 2 ayat 5 pemotongan pajak atas penghasilan luar negeri yang menjadi subjek pajak dalam negeri, tapi sifatnya tidak final ya. Di sini pasal 26 dia penghasilan luar negeri tapi sifatnya tidak final, berarti dia ada perhitungannya tidak satu kali saja. Nah, ini yang tidak boleh dikreditkan adalah tadi ya sanksi administratif, bunga, serta sanksi pidana berupa denda itu tidak boleh dikreditkan di wajib pajak badan dalam negeri maupun BUT ya. Kredit pajak PPh pasal 25. PPh di luar negeri. Jadi misal perusahaan ada ya penghasilan yang didapatkan dari luar negeri ya. Ini rumusnya adalah pajak penghasilan yang dibayar terhutang di luar negeri, jumlah penghasilan dalam negeri berapa, penghasilan kena pajaknya berapa, total PPh terhutangnya berapa, muncullah total PPh terhutang dari penghasilan pajak di luar negeri. Nih, PPh pasal 24. Ini ada contohnya nih teman-teman nih. Pajak yang dipotong negara. Pajak yang dipotong negara lain tempat WP memperoleh penghasilan. Kredit kan? Karena digabung dengan penghasilan WP dalam negeri. Nah, itu diatur di PMK 192 nomor 3 tahun 2018. Kita lihat ya. PT ABC mempunyai penghasilan neto di luar negeri sebesar 20 juta. Tarif pajaknya 40% menjadi 8 juta. Berarti 2 kali 40, 20% juta dikali 40%, 8 juta. PKP-nya 125 juta. PPh terhutangnya 31.250. Kita asumsikan saja omsetnya lebih besar daripada 50 miliar. Nah, cara menghitungnya bagaimana?
Pajak penghasilan neto luar negeri dibagi PKP. PKP-nya berapa tadi? Penghasilan kena pajaknya. 20 juta dibagi dengan 125 dikali dengan PPh terhutangnya. Ketemulah hasilnya berapa? 5 juta rupiah. Ini penghitungan pasal PPh pasal 24. Oke, saya akan memberikan kuis untuk pertemuan kelima mengenai PPh pasal 24 ya. Sebentar. Tuh, tuh, dua, kuis dua saya akan mengenai PPh pasal 24. Nih ya, bentar. Nih ya, contoh soalnya. Hmm. Z memiliki penghasilan itu PT NTZ dengan data seperti berikut. Penghasilan netonya tadi saya buat penghasilan neto luar negeri 17 miliar. Lalu tarif pajaknya 10%. PKP-nya 115 juta. Lalu PPh terhutangnya, PPh terhutangnya kita buat saja 25 juta. Ini sama ya, soalnya sama ya, asumsi omset lebih besar dari 50 miliar. Eh, 50 M. Ini ya. Nanti teman-teman cari berapa eh, porsi yang diperkenankan untuk PPh, jumlah PPh yang harus dibayarkan untuk PPh luar negerinya. PPh terhutang atas penghasilan luar negeri. Caranya sama ya, seperti yang Bu Risma jelaskan tadi ya. Oke, ini saya lanjutkan. Ya, sekitar PPh pasal 24 ya. PPh pasal 20. Sorry, sorry, sorry. PPh pasal 24. Ini saya lanjutkan.
Ada fiskal luar negeri. Nah, fiskal dalam luar negeri itu diatur dalam PP 80 tahun 2008 mengenai pembayaran menggunakan tanda bukti pembayaran faktur luar negeri yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390 KMK 04 2000, faktur luar negeri yang dapat dikredit pajakkan bagi wajib pajak badan, ya. Baik teman-teman, mohon maaf tadi terputus ya. Ini Bu Risma lanjutkan lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya bahwa ada yang namanya bentar, fiskal luar negeri. Dan fiskal luar negeri ini diatur dalam PP nomor 80 tahun 2008 mengenai pembayaran menggunakan tanda bukti pembayaran faktur luar negeri ya. Dan pengenaan pajaknya terhadap objek pajak tidak ber-NPWP saat bertolak ke luar negeri. Nah, jadi ini eh, untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, termasuk anggota keluarga saudara atau segaris lurus keturunan, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang akan bertolak ke luar negeri wajib membayar FLN. Nah, besarnya FLN ini 2,5 juta menggunakan pesawat udara dan 1 juta menggunakan kapal laut. Jadi ini adalah fiskal dari luar negeri. Selanjutnya yakni di PPh pasal 25, di mana PPh pasal 25 ini adalah perhitungan PPh secara umum ya, dalam 1 tahun pajak atau 1 tahun berjalan yang terhutang menurut SPT tahunan dan PPh tahun pajak yang dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau telah dipungut pihak lain. Nah, besarnya PPh pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sama dengan besarnya angsuran PPh untuk bulan terakhir pada tahun pajak yang lalu. Lalu apabila terdapat penghasilan tidak teratur dalam tahun pajak yang bersangkutan, maka angsuran bulanan PPh pasal 25 itu dihitung berdasarkan penghasilan itu dari seluruhnya. Nah, selanjutnya apabila dalam tahun berjalan terbit surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka pasal 25 itu akan dihitung berdasarkan edaran surat dari SKP ya, surat ketetapan pajak. Dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah diterbitkannya SKP. Jadi itu terkait dengan PPh pasal 25. Nah, angsuran PPh pasal 25. Kita asumsikan bahwa tahun pajak itu adalah Januari sampai dengan Desember ya. Nah, sebelum batas waktu penyampaian SPT, Januari dan Februari ya, kan penyampaian SPT orang pribadinya Maret ya, berarti Januari dan Februari. Maka angsuran masa pada bulan Desember pada tahun sebelumnya itu harus lunas ya teman-teman ya. Dan setelah PPh dilaporkan, pelaporannya Maret sampai dengan Desember, itu berdasarkan jumlah PPh terhutang sesuai dengan yang dicantumkan di SPT. Pajak terhutangnya dikurangi dengan pajak yang dipotong, pihak ketiga dibagikan dengan 12. Ya. Oke, baik teman-teman, kali ini kita sudah belajar ya mengenai pertemuan kita tentang tarif pajak. Jadi di mana tarif itu adalah prosentase ya, yang jumlah tertentunya sudah digunakan sebagai dasar pengenaan pajak terhutang. Bahwasanya ada yang namanya tarif progresif seperti pasal 17 di Undang-Undang Pajak Penghasilan 0 sampai 60 juta sampai dengan lebih dari 5 miliar. Itu sudah dijelaskan juga tadi di materi saya hari ini. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup dan sesuai dengan tadi ya, arahan saya ada kuis yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama adalah mengenai PTKP, PTKP-nya Tuan Ahmad. Lalu kuis yang kedua adalah di pajak penghasilan pasal 24 ya, terkait PPh terhutang atas penghasilan di luar negeri. Baik, saya akhiri. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di grup atau ada yang ada disiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.